mau bilang enggak, tapi emang iya, rata-rata itu orang tua di Indonesia itu kalau anak kecil berantem pasti bilangnya nggak apa-apa, namanya juga anak kecil, ntar bayan lagi. Hola netizen yang tercinta, sosok Firman anak SD yang sempat disebut korban bullying hingga pindah sekolah ke SLB masih menjadi sorotan netizen yang berbakti. Setelah kisah pilunya yang pindah ke SLB viral, kini anak SD asal Salatiga itu mendapat perhatian dari publik. Tak sedikit netizen yang berbudi pekerti luhur yang merasa ingin memberikan bantuan kepada Firman. Terlebih, kini netizen yang terhormat pun ikut menyoroti kondisi penampakan rumah sederhana yang ditinggali Firman dan keluarganya. Rumahnya cukup sederhana. Rumah sederhananya itu hanya terbuat semi permanen, dinding kayu dan hanya berlantaikan tanah. Rencana hari ini kita mau ke rumah Firman guys, untuk mengantarkan amanah dari followerku dan kakak-kakak semua untuk keluarga Firman. Sebelum ke rumah Firman, kita mau belanja dulu buat ke rumah Firman guys. Pilih-pilih ya apa yang mau dibawa ke rumah Firman, kopi dan juga teh. Kita bawakan teh. Di sini kita carikan sembako yang diperlukan guys. Dan saatnya bayar guys. Lalu kita meluncur ke rumah Firman. Rumahnya Mas Firman. Kesehatan, Amin, 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 kesan, amin, amin, lancar berkah, amin, amin ya Allah, amin, amin. muka-muka. Itu memang cukup emas. Ini ada jajanan nih, sedikit ya. Nah, umum bisa yes. Turunnya ambil karo bagus, sebelumnya karo kakak-kakak tinggi TikTok. Makasih kawan, udah tinggi. Makasih buat gue yang terbantu si Bapak Firman, Ibu dan Firman semua, terima kasih. Dan ini guys dari kakak-kakak semua, saya berikan semuanya buat Bapak Firman yang tapi Pak Kris tak ada ya. Apa isine kok mboten ngertos man sekalian. Di gue tidak rian sebagai apa-apa. Amun mikut dalam jenis danten. Iya. Iya tahu. Terus oke kan semua resmi enggak mesti sam wingi kami yang uniform trusting terpadu yang dan kita ada lakta tapi ada yang tersuai tos itu buat tadi. Guys, terima kasih semua amanah kakak-kakak semua follower saya, semoga buat kakak semua pahalanya, buat pahala rezekinya dikasih tambah banyak semua, terima kasih. Tambah rezekinya, amin amin. Iya, tambah rezekinya, amin amin. Terus sehat. Nih Firman, semua amanahnya kakak-kakak sudah disamperin ke Bapak dan Firman, ya man ya. Ya, terima kasih kak. Bukan, Iya, Kak. itu bukan uang Om Bagus loh, itu bukan uang saya, itu uang orang banyak, uang kakak-kakak yang bantu. Ini saya ada di rumah Firman. Seperti yang diketahui, Firman viral setelah videonya saat sedang berjalan menuju ke sekolah diupload ke TikTok lewat akun Satria Bagus. Satria Bagus pun sempat heran kenapa anak SD itu sekolah ke SLB, sebab sekilas anak SD itu tampak normal seperti anak sekolah pada umumnya. Pada video itu, anak SD tersebut mengaku dibully oleh teman-temannya di sekolah lama. Video itu pun kemudian viral di media sosial. Firman diketahui berusia 12 tahun dan lahir pada tanggal 17 September 2010. Firman saat ini duduk di bangku sekolah kelas 5 SD. Ia kini bersekolah di SLB yang berada di Salatiga, Jawa Tengah. Dari hasil psikotes yang dibagikan oleh Bagus, Firman rupanya memiliki kecerdasan di bawah rata-rata anak seusianya. Hasil tes IQ Firman yakni 50, yang artinya ia tergolong anak berkebutuhan khusus secara akademis. Atas dasar hasil tes IQ itulah akhirnya Firman memilih untuk pindah ke SLB. Jadi begini guys, saya mau klarifikasi soal video TikTok saya yang Firmansah viral itu. Ternyata saya mendapatkan info kalau di Firmansah itu tidak bisa meneruskan ke sekolah umum. Kenapa? Karena dia setelah tes psikolog atau tes IQ mendapatkan nilai 50. Jadi sepertinya tidak memungkinkan untuk meneruskan di tempat sekolah umum.
Seperti itu berita yang saya dapat. Nanti saya lampirkan surat psikotes Aki Firmansyah. Jadi saya membuat video ini untuk meluruskan saja biar tidak ada yang terugikan atau tersudutkan. Dan ayahnya Firman pun bercerita, sebenarnya Firman itu dari sekolahnya dulu itu bapak ibu gurunya pun sudah melarang untuk dia keluar, tapi Firmannya tetap ingin melanjutkan ke tempat sekolah yang sekarang katanya lebih nyaman gitu. Guru-guru di sekolah lama Firman pun sempat memintanya untuk tetap bersekolah di sana. Namun Firman mengaku lebih nyaman sekolah di SLB. Di rumahnya yang sederhana, Firman tinggal bersama ayah dan ibunya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi kenapa bisa banyak terjadi pembulian utamanya di sekolah dasar? Kita lihat dari kondisi masyarakat kita. Karena kondisi masyarakat kita ini terbiasa untuk menormalisasi ketika ada seorang anak yang bercanda. Misalnya dia ngebercandain fisik temannya. Pasti respon dari masyarakat kita itu hanya mengatakan bahwa wah wajar anak-anak seperti itu. Tapi secara nggak sadar kita membentuk mental pembuli. Karena kenapa? Dari kecil kita udah biasa menormalisasi hal tersebut, jadi mereka ini nggak merasa sesuatu yang mereka lakukan ini salah. Selain pendidikan formal yang di sekolah, penting sekali untuk diajari yang namanya pendidikan moral. Pendidikan moral itu ialah bagaimana dia bersikap kepada manusia lain, bagaimana dia menghargai sesama. Ketika mereka melihat perbedaan, itu bukan berarti mereka melihat suatu keanehan, jadi mereka mempunyai hak untuk membuli seseorang. Jadi solusinya adalah perlu adanya kerjasama antara guru di sekolah dan juga orang tua. Bagaimana dia mengawasi anak-anak tersebut, mengawasi siswa-siswa agar tidak terjadinya pembulian seperti ini. Karena seharusnya sekolah itu jadi tempat yang nyaman untuk belajar, bukan jadi seperti penjara seperti itu. Sumpah jadi keinget masa-masa aku sekolah. Jadi mataku dulu itu besar banget, warnanya biru. Dan aku sering banget yang namanya dibully. Dicaci, dimaki, ditendang, dicubit, apapun itu adalah makanan sehari-hari aku. Dan dulu itu aku selalu sekolah di sekolah negeri kan. Terus banyak banget gitu. Kayak, kamu kok sekolah di sini, kan kamu cacat, seharusnya kamu masuk di SLB. Dan di situ aku selalu sedih banget gitu loh. Padahal aku layak sekolah di sini, mata aku yang satu normal, aku masih bisa belajar seperti kalian gitu loh. Aku masih bisa interaksi sama kalian. Terus kayak, ya kan kamu cacat, kamu nggak berhak sekolah di sini. Ini sekolah negeri, kamu harusnya masuk di SLB gitu. Sedih banget. Dan dulu tuh aku benci banget yang namanya sekolah, sebenci itu. Karena ya teman-temannya jahat semua gitu. Please deh buat kalian jangan jadi jahat deh. Kayak stop bullying. Kalian gak tahu mental seseorang akibat perlakuan kalian. Gini loh, emang kenapa sih berbeda? Berbeda itu bukan berarti jelek. Justru berbeda itu keren, ngerti gak sih? Kita kan sama-sama manusia, ya gak sih? Saling menghargain aja gimana sih? Oke, ya udah sih gitu aja. Tapi untuk sekarang ya udah nggak apa-apa. Sekarang udah bisa berdamai dengan keadaan walaupun itu nggak gampang ya. Aku yakin kalian semua juga bisa. So buat kalian jangan lupa bersyukur sih. Bye bye. Terima kasih. Sebenarnya kasus pembulian itu tidak hanya 1 atau 2 kali di setiap sekolah. Bukan pasti ya, sudah mayoritas anak-anak itu pasti akan kejadian pembulian. Dan contoh kasusnya tadi yaitu anak dan bapaknya tadi itu kan di video sama orang. Setelah itu ditanya, aku sekolah di SLB. Nah, bapaknya cerita karena anaknya itu sering diganggu atau sering dibully sama anak-anak yang di sekolah dulu waktu di sekolah dasar. Nggak salah sih bapaknya itu memilih sekolah di SLB. Menurut saya anak yang kelihatannya normal-normal saja, tetapi sama teman-temannya yang dianggap tidak normal, apalagi kelihatan dari fisiknya tuh pasti anak itu akan dibully,
disisihkan atau apakanlah temannya orang nggak suka gitu ya. Apalagi juga ganggunya itu bukan 1 kali 2 kali, tapi itu hampir tiap hari, dan itu dibully sebuli-bulinya. Tidak jauh dari kasus yang ada di sekolah saya. Kebetulan saya guru di SLB. Ada murid, dia tuh pindah dari sekolah umum, dan karena dia tuh sering dibully, sering diganggu temennya, ya seperti macam itulah. Dan orang tuanya tuh nggak terima karena anaknya kok malah sekolah itu bukan tambah pinter, malah tambah takut ke sekolah. Dan akhirnya orang tuanya memutuskan untuk sekolah di SLB. Dan bukan berarti anak sekolah di SLB itu bukan nggak pintar, malah itu pintar, dan dia tuh malah memiliki posisinya yang tepat. Jadi menurut saya stop deh, jangan sering-sering bully gitu. Sekarang tuh bully tuh bukan hanya di jenjang-jenjang sekolah yang tinggi, sekarang dari SD pun sudah ada, SD, SMP, SMA, kuliah pun juga ada. Dan mohon dari sekarang stop didik anak kita untuk tidak mengganggu atau membuli anak orang lain. Hargai dia ya, ajari anak kita semua untuk menghargai orang lain, mengasihi orang lain, dan memberikan apapun yang dia punya. Jangan sampai menjelek-jelekan orang lain. Oke, terima kasih. Aduh, mau bilang enggak, tapi emang iya, rata-rata itu orang tua di Indonesia itu kalau anak kecil berantem pasti bilangnya nggak apa-apa, namanya juga anak kecil, ntar bayan lagi. Gue paling sebel ada orang tua kayak gitu, sumpah. Soalnya kalau misalnya anak gue dijailin anak orang lain pun, gue bakal marah banget. Daripada gue yang mukul tuh anak, lebih baik emaknya yang mukul duluan tuh anak daripada ntar gue mukul. Ngerti gak sih lo? Soalnya anak gue pun kalau misalnya nakal ke anak orang lain, anak gue duluan yang gue pukul, anak gue duluan yang gue hantem. Soalnya gue takut anak gue tuh ngelunjak ntarnya. Ngerinya ntar dia ngerasa gimana sih, selalu dimaklumi, dia bisa semena-mena sama temen yang lain. Gue gak mau kayak gitu coy. Soalnya gue juga dulu korban bully. Bukan bully lagi nih mah, gue kayak nggak punya salah apa-apa. Gue inget banget zaman gue SD, gue gak punya salah apa-apa. Temen gue cowok namanya Abidin, gue inget banget. Dia itu semprot gue, dia punya spray isinya tuh air kencing. Lu bayangin, sakit jiwa nggak? Gue di situ cuma bisa nangis. Untungnya emak gue tuh jualan di SD tempat gue sekolah, jadi gue lapor ke emak gue sambil nangis. Emak gue tuh super ngamuk, bener-bener ngamuk di sekolah, dan langsung dibawa ke ruang guru, disidang dua-duanya. Wah, dikasih ancaman sama emak gue segala rupa tuh si yang nyepray gue itu, sampai dia kapok dan dia takut nggak mau lagi berurusan sama gue. Soalnya emak gue bener-bener kalau udah ngamuk, emak gue tuh di luar nalar, tau gak sih? Gue tuh pengen kayak gitu, gue pengen ngelindungin anak gue. Soalnya gue nggak mau, gue nggak pernah bikin masalah sama orang lain coy. Gue cuma mau sedikit cerita ya. Menurut gue, orang yang dibully itu selalu mempunyai kesabaran setebal buku kamus, ya gak sih? Gue dulu sering banget dibully, dan untungnya kesabaran gue setipis tisu ya. Jadi sekarang kayak jarang dibully gitu, karena selalu gue bales. Dia ngomong apapun tentang gue selalu bales omongan dia, dan gue selalu main fisik. Gue selalu jambak dia kalau gue nggak bisa memutarkan omongan dia. Gue selalu jambak atau enggak gue tampar gitu. Itu gue, karena itu didikan orang tua gue juga. Soalnya keras banget sih. Pernah dibilangin orang tua gue, karena gue dulu sering banget dibully. Lihat fisik gue, ya itu adalah bahan bulian orang-orang yang sangat tidak punya akhlak. Dulu gue sering banget dibully. Setiap sekolah, pulang sekolah, saya selalu nangis. Dan mungkin orang tua gue ngajarin gue biar gue mandiri juga ya, biar nggak selalu dibully gitu. Jadi katanya kalau ada yang bully gue atau ngatain gue gitu, dulu belum ada kata bully gitu ya, kalau ada yang ngatain lo, gue pukul aja orangnya gitu. Jadi ya, makasih udah bapak hidup saya tidak pernah dibully lagi. Bye.